Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Selain dari pembongkaran tiang-tiang monorel yang ada di Jalan HR Rasuna Said sisi timur, kita juga melihat adanya pembongkaran dari tanaman-tanaman yang berada di pembatas jalan, tepatnya di sepanjang jalur tiang monorel yang sedang dilakukan pembongkaran. Nah, tiang-tiang tersebut dibangun pada tahun 2003 di era pemerintahan Pak Sutioso. Secara jalur sebenarnya ada dua line ya, ataupun dua jalur dari monorel kala itu. Nah, yang pertama adalah Green Line. Nah, Green Line sendiri itulah tiang-tiangnya yang tersisa di jalan HR Rasuna Said, mulai dari arah Setiabudi, Kuningan Sentral, ya, Taman Rasuna, itu nama stasiunnya, Casablanca sebagai titik interchange, kemudian Grand Melia, Gatot Subroto, belok ke arah Satria Mandala Komdak, ya, menuju ke SCBD, dan Asia Afrika ke Stadion Madia. Kemudian di sana ada tiang-tiang monorel yang saat ini berada di sekitar gedung MPR DPR akses di sisi belakang. Lalu ke arah Pejompongan ke Karet dan kembali ke arah Duku Atas Setiabudi. Kemudian jalur yang kedua, yang jalur biru itu adalah dari Kampung Melayu ya terus ke arah Tebet Saharjo, Casablanca di situ bertemu dengan Green Line, lalu Ambasador Sudirman WTC Menara Batavia Karet bertemu lagi dengan Green Line ke arah Kebun Kacang Tanah Abang Cideng dan menuju ke arah Jakarta Barat. Harapannya seperti itu, namun memang dalam perjalanannya monorail sendiri mengalami maju mundur ya, kemudian dihentikan dan akhirnya yang dilanjutkan adalah LRT Jabodebek di mana kita berada saat ini. Di seberang jalan itu adalah lokasi dari tiang paling ujung tiang monorail yang pernah dibangun ke arah Menteng dan sudah ditutup dengan ubin-ubin serta diberi pembatas. Kemudian tiang selanjutnya berada di dekat pecahan jalur cepat dan jalur lambat di situ. Proses-proses pembongkaran dari tiang-tiang monorail ini dilakukan secara bertahap, mulai dari memotong besinya, kemudian membongkar bagian bawahnya yang sudah dibeton. Dan itu secara resmi dilakukan oleh Pak Gubernur DKI Jakarta ya, simbolis yaitu Pak Pramono Anung, kemudian juga dihadiri oleh Pak Sutioso selaku Gubernur DKI pada masa itu tahun 2003 di awal pembangunan monorail ya, dengan dimulainya pembangunan tiang-tiang terlebih dahulu di sepanjang HR Rasuna Said. Nah, ini tanaman-tanamannya sudah dibongkar, kemudian hanya tinggal bagian tanah dan bagian tengahnya. Kemungkinan besar itu juga akan dibongkar lalu digali saluran air yang ada di bawahnya dan dirapikan ya, dipasang yudich ataupun beton-beton pracetak yang lebih besar seperti yang kita lihat di sisi barat ya waktu itu, lalu ditutup. Nah, setelah ditutup maka jalan antara jalur cepat dan jalur lambat itu disatukan sehingga jalan HR Rasuna Said menjadi lebar, aksesnya lebih nyaman untuk para pengguna kendaraan. Baik, kita akan mulai tadi dari tiang pertama, kemudian ini tiang kedua yang sudah dibongkar, sudah diratakan. Kemudian ini adalah tiang ketiga. Dan sebenarnya di antara tiang-tiang ini terdapat tanaman-tanaman hias ya di area pembatas. Namun saat ini tanaman-tanaman tersebut sudah dibongkar juga, tinggal bagian semen ya pembatas dari tanah tanaman hias tersebut yang masih ada. Dapat kita lihat permukaan dari jalur cepat dan jalur lambat di sini tidak sama, mungkin agak jauh ya. Jadi nanti kalau memang digabungkan antara jalur cepat dan jalur lambat, maka dibuat lebih rata terlebih dahulu dan tentunya menurun sehingga air mudah mengalir ke area bagian pinggir dari jalan. Ada yang melawan arah barusan tadi ya. Nah, area di bagian pinggir jalan HR Rasuna Said sisi timur ini itu ada trotoar. Trotoarnya yang kita lihat sudah banyak yang terbongkar, rusak serta tidak layak untuk dilewati terkadang ya.
Ditambah lagi penggunaan trotoar yang kita bisa lihat bersama baik di siang hari ataupun di sore hari adalah untuk lahan parkir, kemudian juga lahan berjualan, sehingga para pejalan kaki harus turun ke area jalan dan naik lagi setelah area-area lahan yang dipakai untuk kepentingan yang tidak semestinya. Tiang-tiang yang belum dibongkar bagian bawahnya di sini diberi pita ya berwarna kuning hitam. Kemudian proses pembongkaran itu sendiri dilakukan malam hari yang kita lihat tadi malam. Di malam minggu ada ekskavator ya, ada ekskavator yang berfungsi untuk memecah dari beton-beton ini. Kemudian ada ekskavator yang mengeruk hasil pecahannya dan memindahkan ke dump truck. Terdapat 109 tiang di Jalan HR Rasuna Said yang akan dibongkar. Nah, ini kalau kita lihat tiang-tiang yang sudah dipotong mungkin sudah sampai 70-an tiang ya, bagian atasnya ataupun bagian tulang-tulang besinya. Sebagian dari tiang-tiang ini ada yang dicor ya di bagian bawahnya saja seperti yang barusan, ada yang sudah setengah, ada yang cukup tinggi ya cor-corannya. Nah, untuk yang lebih tinggi cocorannya seperti di dekat stasiun LRT Jabodebek Rasuna Said yang ini akan dilakukan belakangan karena prioritasnya yang kita bisa lihat itu yang lebih rendah terlebih dahulu. Nah, suasana di bawah jembatan penyeberangan orang di sini dan juga di area trotoar seperti sebelumnya. Banyak sekali dipakai areanya untuk parkir kendaraan bermotor. Kemudian juga untuk berjualan sehingga trotoar menjadi hitam dan semakin kumuh. Nah, ini mungkin ya bisa pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan misal pasar festival atau juga gedung-gedung yang berada dekat sini untuk menyiapkan parkiran dan area berjualan bagi para pedagang UMKM yang menggunakan trotoar untuk berdagang. Itu tiangnya ataupun pilarnya sudah ke 51 di sini. Sedangkan ini belum setengahnya dari jalan HR Rasuna Said. Jadi wajar 109 tiang ya. Lalu bagaimana dengan tiang-tiang monorel yang ada di Jalan Asia Afrika di dekat akses belakang dari gedung MPR DPR? Belum ada kelanjutan dan informasi apakah akan ikut dibongkar bersamaan dengan pembongkaran di Jalan HR Rasuna Said. Karena yang kita dengar dan kita baca di media ya, dana yang disiapkan khusus untuk HR Rasuna Said sisi timur. Nah, dana pembongkarannya sendiri adalah 254 juta rupiah. Sedangkan dana untuk menata kawasan termasuk revitalisasi trotoar dan pelebaran jalan, pengaspalan itu 100 miliar. APBD DKI kurang lebih 80-an triliun ya. Trotoar yang sudah lebar di sini hanya berada di area akses ke stasiun LRT Jabodebek. Nah, ini tiang-tiang ataupun pilar-pilarnya setengah jadi. Yang di depan sana itu sudah sangat tinggi. Mungkin sudah 90% ataupun 100%, tinggal pemasangan pier head ya ataupun pengecoran pier head-nya. Baik, sedikit kita ke CNN Indonesia ya, lebih lengkap bisa dibaca di sana. Untuk proyek monorel sendiri dimulai pada 14 Juni 2004 di era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta pada waktu itu Pak Sutioso dan di masa Presiden Megawati Soekarno Putri. Nah, Jakarta Monorail sebenarnya berencana ya membangun 2 rute yang tadi Green Line dan juga Blue Line. Untuk Green Line ini yang berputar dari Rasuna Said, Gatot Subroto, Asia Afrika, kembali Pejompongan dan ke Rasuna Said. Sedangkan yang Blue Line itu Kampung Melayu lurus saja sampai ke arah Tomang hingga Taman Anggrek.
Nah, PT Jakarta Monorail bekerjasama dengan PT Adikarya ya membangun tiang-tiang monorail tersebut dan sudah ada 90 unit sepanjang HR Rasuna Said dan Asia Afrika pada waktu itu. Setelah diresmikan ya pembangunan tersebut, masalah muncul terkait dengan berbagai macam hal, administrasi, modal dan lainnya. Akhirnya proyek ini gagal ya. Uh, Lebih banyak mungkin ke masalah pendanaan seperti yang kita bisa baca di sini. Dari itu proyek tersebut dihentikan, kemudian di masa Pak Joko Widodo ataupun Pak Jokowi ya, selaku Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2013 mulai dilanjutkan kembali ya. Namun karena perjanjian kerjasama tidak selesai, akhirnya berhenti lagi dan Pak Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia diteruskan oleh Pak Basuki Cahayapurnama. Nah, oleh Pak Basuki memang dihentikan dan beralih ke LRT Jakarta serta LRT Jabodebek ya, karena memang secara kapasitas ataupun penumpang yang dapat diangkut oleh LRT lebih banyak daripada monorail. Mungkin monorail sebenarnya bisa saja dilanjutkan ya, terutama untuk mobilitas masyarakat di tengah-tengah kota Jakarta. Jadi kalau LRT dan MRT itu ke arah area kota satelit ya ataupun kota-kota pendukung dari metropolitan Jakarta, Bekasi, Tangerang, kemudian Depok ya dan seterusnya, maka untuk monorail bisa Kampung Melayu misalnya sampai ke arah Karet yang melewati Tebet, Kasablanka dan terus ke arah Grogol. Seperti itu juga akan sangat berguna. Baik, ini adalah video ya dari CNN Indonesia di websitenya tentang awal-awal sekali pembongkaran dari tiang-tiang monorail yang sebelumnya belum tempat tersentuh karena masih ada administrasi, kemudian perjanjian, serta hal-hal yang belum selesai di antara kontraktor dan juga mungkin pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jadi lama mangkraknya ini hampir lebih dari 20 tahun, cukup lama ya area ini. Kemudian untuk yang sisi barat sendiri sebenarnya lebih mudah ya dari Jalan HR Rasuna Said, hanya ada pembatas jalan pada saat penataan kawasan. Sedangkan untuk sisi timur ya menyamakan sisi barat dari HR Rasuna Said itu membutuhkan usaha untuk membongkar tiang-tiang ini sehingga dapat tertata. Kita lanjutkan perjalanan dari halte Transjakarta Rasuna Said ya, atau stasiun LRT Jabodebek Rasuna Said, di bawahnya mungkin Gor Sumantri namanya. Dengan dibongkarnya pembatas jalur cepat dan jalur lambat, maka antrian kendaraan pada saat manuver ya keluar masuk jalur cepat dan jalur lambat seperti ini lebih bisa dihindari sehingga arus lalu lintas menjadi lebih lancar. Kita lanjutkan perjalanan. Ini sudah pilar ke-55 dan itu juga sudah dipotong dari besi-besinya. Kalau kita lihat komentar-komentar dari sahabat Owner Indonesia dan para netizen sekalian, cukup unik-unik ya dengan pembongkaran besi-besi ini. Di bawah dari tanaman-tanaman ini itu ada saluran air ya. Nah, saluran air tersebut berfungsi untuk mengalirkan air yang tergenang, terutama pada saat hujan di jalan protokol ini. Nah, nanti pada saat dibongkar salurannya akan diperlebar, biasanya seperti itu. Kemudian ditutup, dicor kembali, dan diberikan tempat-tempat ataupun area-area manhole ataupun area-area yang bisa diangkat penutupnya untuk melakukan perawatan dari saluran air. Salurannya memang lebih besar ya. Ini pilar ke-69, 70, 71 cukup tinggi, sudah dipotong bagian atasnya, 72, 73.
Ini di depan SPBU itu sangat padat sekali karena trotoar yang melebar dan lajur kendaraan hanya tersisa satu saja, sehingga antri kendaraan melewati jalur sempit tersebut sampai ke arah Casablanca dan juga sampai ke Pasar Festival. Baik, sementara ini adalah pilar-pilar terakhir ke arah Grand Melia ya. Di sana yang kita lihat masih ada besi-besi di atasnya. Nantinya jalan HR Rasuna Said sisi timur akan seperti ini, ataupun seperti jalan HR Rasuna Said di sisi barat. Tinggal bagaimana masyarakat ya menjaga fasilitas-fasilitas publik yang sudah dibangun oleh pemerintah sehingga terus bermanfaat ya bagi semua para pengguna. Kalau kita lihat ini di tengah jalan ya, ada kotak-kotak yang diberi teralis-teralis besi. Itu adalah saluran air yang tadinya juga adalah pembatas jalur cepat jalur lambat di sisi barat HR Rasuna Said ini. Area di bagian pinggir ya, tanaman-tanaman hias juga ditambahkan dan sudah mulai tinggi. Ini adalah pohon tabebuya yang nantinya akan berbunga ya, warna-warni di sepanjang jalan HR Rasuna Said. Dan kita sudah sampai di underpass Rasuna Said. Ini di belokannya juga banyak sekali yang berjualan dan berdagang. Nah, itu perlu pengawasan dari pemerintah daerah ya. Mungkin mengerahkan Satpol PP atau juga yang lainnya agar kawasan tersebut bebas dari PKL atau mungkin parkir liar. Nah, para PKL ini tentu perlu lokasi untuk berjualan. Nah, ini juga harus dapat diakomodasi. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.